Maula Inna Rahman Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan teman-teman yang masih setia di channelnya Maulana Rahman. Mudah-mudahan saudaraku semuanya melihat terlebih dahulu YouTube sebelumnya agar supaya tidak terlalu gagal paham. Artinya dimengerti bahwa kenapa pada awalnya itu dibuka sejarah Sunda Galuh, kemudian kok larinya ke Satrio Piningit, kok larinya ke Ratu Adil. Nanti akan paham dengan sendirinya apabila saudaraku membaca YouTube dari awal sampai akhir. Pasti akan dimengerti karena ini adalah merupakan sebuah keharusan perintah dari Korin, leluhur Sunda Galuh, untuk orang-orang Sunda, untuk orang-orang yang meyakini bahwa kehidupan yang akan datang itu akan semakin sulit dan harus kita hadapi, dan bagaimana caranya agar kita, diri kita sendiri nih, istri kita, anak-anak kita, keturunan kita sampai akhir zaman itu terselamatkan. Kalau urusan akhirat itu urusan masing-masing, ibadah masing-masing, agama masing-masing. Minimal kita tahu caranya apa yang disampaikan oleh luhur, mudah-mudahan oleh seorang kalimatnya seorang Satrio Piningit terlalu adil dapat membukalah sedikit saja ke kita agar supaya kita tidak terlalu kebingungan menghadapi masa yang depan. Yang akan kita bicarakan adalah kelebihan-kelebihan seorang Ratu Adil bila dibandingkan dengan seorang Satrio Piningit. Ini luar biasa. Kalau seorang Satrio Piningit ribuan bahkan jutaan di dunia itu tidak lulus menjadi seorang Ratu Adil, akan tetapi seorang Ratu Adil di setiap negara itu hanya satu. Di Indonesia hanya satu, di Malaysia hanya satu, di Singapura satu, di Italia satu, di Mesir cuma satu. Negara itu hanya satu kalau dia sampai menjadi Ratu Adil. Tapi kebanyakan mereka akan gugur, dan menurut pendapat kami seorang Ratu Adil itu nanti akan ada 5 di sebuah negara. Ada 5 orang di sebuah negara, beberapa negara, maaf, bukan satu negara. Kalau di Indonesia saya pastikan baik leluhur sudah menyampaikan bahwa sudah ada ratu-ratu di Indonesia, tinggal menunggu 8 tahun lagi. Itu betul leluhur Sunda Galuh. Menurut saya pun, koren saya sendiri saya yakin bahwa seorang Ratu Adil akan muncul di Indonesia itu di 8 tahun ke depan. Dan saya nanya juga ke Bang Sajid, Bang Sadin, Bang Satin pun sama, akan muncul seorang Ratu Adil di Indonesia 8 tahun ke depan. Berarti ada selisih waktu kurang lebih pemilu 2024 ya. Nah, pada saat itulah ada satu periode lagi presiden, kemudian akan muncullah dia seorang Ratu Adil. Ada kemungkinan di antara itu akan terjadi yang namanya chaos, bukan hanya di Indonesia saja, akan tetapi di sebagian besar dunia akan terjadi chaos. Jadi masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintahan misalnya. Kalau di Indonesia kan kita masih percayalah ada pemerintahan yang sah kan. Mungkin di negara lain seperti di Birma, negara lain kan masih mereka konflik ya. Di Myanmar sekarang misalnya kan, atau di Bangladesh atau di mana kan sudah mulai itu goyah mereka. Eropa mulai goyah dengan ekonomi lah. Apa sesungguhnya kelebihannya seorang Satrio Piningit yang lulus menjadi seorang Ratu Adil itu apa sesungguhnya? Kalau kemarin itu kan dijelaskan bahwa untuk mengecek seorang Ratu Adil itu dengan sekat mudah ketahuan. Satrio Piningit ketahuan, yang mengaku Ratu Adil ketahuan, yang mengaku Satrio Piningit pun akan ketahuan. Tapi kebanyakan Satrio Piningit itu banyak sekali, ribuan, sedangkan seorang Ratu Adil itu cuma satu. Nah, apa sesungguhnya kelebihan daripada seorang Ratu Adil bila dibandingkan dengan pemimpin sekarang? Gak usah negara lain lah, di Indonesia. Kelebihannya ya nanti 8 tahun ke depan itu apa? Dan apa yang dilakukan oleh seorang Ratu Adil ketika nanti 8 tahun ke depan itu memimpin negara Republik Indonesia. Dan seorang Ratu Adil itu adalah presiden, bukan seorang pemimpi seperti saya, bukan seorang yang miskin seperti saya, bukan seorang yang kurang taat ibadah seperti saya. Akan tetapi dia adalah betul-betul manusia pilihan yang kemungkinan besar saya masih 50-50 50% bahwa dialah sesungguhnya nantinya akan menjadi seorang Imam Mahdi.
ada kemungkinan loh, saya nggak menyatakan bahwa itu adalah Imam Mahdi, bukan, tapi ada kemungkinan 50% dialah calon seorang Imam Mahdi, akan diseleksi nanti oleh alam, oleh bangsa lain, kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa untuk memprediksi, jangankan sampai 100%, 70% nggak bisa, nggak sanggup saya untuk memprediksi siapa-siapa ke sana kalau itu ujiannya sudah sangat luar biasa. Kelebihannya seorang Ratu Adil ya, ini dari sisi biografi fisika ya. Kalau dari lahiriahnya kan dia seorang penyabar, sayang itu bukan hanya terhadap manusia, beda dengan kita kan. Kalau kita kan sayang terhadap manusia. Kalau yang namanya seorang Satrio Piningit yang lulus menjadi seorang Ratu Adil, dia itu mencintai seluruh alam kecuali setan dan dajjal. Dan setiap saat dia setiap bersujud di sholatnya itu mendoakan seluruh alam, termasuk manusia, jin, dan hewan semuanya, kecuali setan dan dajjal. Itu perbedaannya. Kalau saudaraku yang mengaku Ratu Adil, apalagi Imam Mahdi, kalau belum seperti itu istighfar. Jauh, sangat jauh. Orang mengaku Satrio Piningit Ratu Adil itu dalam dirinya wajar, karena itu kan bisikan-bisikan. Cuma bisikan itu harus minta petunjuk lagi, bersujud kepada Allah setiap dan saat dan waktu. Bukan sujudnya cuma 1 kali, istikharahnya berkali-kali, bisa 10 kali, bisa 100 kali, bahkan bisa lebih, untuk mencari atau dirinya sendiri apakah seorang Ratu Adil atau tidak. Berbeda ya, sangat jauh berbeda dengan seorang Satrio Piningit yang biasa. Jadi seorang Ratu Adil itu satu, mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia yang lain. Cara berdoanya, cara ibadahnya jauh berbeda. Maka seorang Satrio Piningit yang Ratu Adil jarang sholat di masjid berjamaah, akan tetapi berjamaahnya dengan istri dan anaknya. Kadang-kadang dia sendiri. Kenapa? Karena seorang Satrio Piningit yang lulus menjadi sholat Ratu Adil itu sholatnya tuh lama, dari wudhunya pun udah lama, cara berpakaian pun beda dengan kita. Kalau ada kancingnya di sini, ini saudaraku, ada kancingnya, ada 7, 8, itu dari bawah itu mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran, bisa baca Fatihah, dia bisa baca istighfar, ya semuanya. Beda dengan kita kan, kalau pakai baju kan asal dikancing aja. Kalau seorang Satrio Adil itu beda jauh dengan kita, sangat jauh, terutama di sujud yang terakhir. Kuncinya di situ, doa-doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh di sujud yang terakhir, ketika beliau di sholat wajib setiap saat dan waktu. Jadi jalan ke masjid karena lama dia berdoanya. Ketika ruku berbeda dengan kita, ketika sujudnya itulah di sujud terakhir dia paling lama dia berdoa, kurang lebih 9 menit atau 8 menitan. Makanya jarang sholat di masjid, karena nanti khawatir orang aneh, katanya itu kok sujudnya lama gitu kan. Padahal kan itu disarankan untuk bersujud dan berdoa di sujud yang terakhir, salah satu doa yang mustajab. Salah satu doa yang mustajab itu ketika di sujud yang terakhir. Ada lagi kan, udah di YouTube sebelumnya dijelaskan oleh leluhur loh, bukan oleh saya. Ada tanah suci Mekah kan, ketika hujan gerimis kan, antara khutbah doa-doa yang mustajab itu kan, seperti itu. Tapi ya kebanyakan menurut pendapat leluhur itu orangnya teraniaya kan, itu mustajab. Anak yatim mustajab kan. Kalau ibu ya, kalau memang ibu itu doanya mustajab lah. Kita nggak mungkin miskin seperti gini kan, bangsa ini nggak mungkin seperti gini. Tinggal doakanlah sama ibu-ibu kan, supaya Indonesia makmur, supaya anaknya tidak pengangguran, supaya anaknya kaya raya kan. Jarang yang mustajab sesungguhnya ibu-ibu doanya kan. Berarti seorang nabi, seorang ayah kalah doanya sama istrinya ya. Itu kan pengertian ilmiah kan seperti itu. Doa itu tergantung niatnya dari kita. Ada yang melalui doa-doa ritual tertentu, ibadahnya tidak ketinggalan lah. Beda-beda cara orang untuk menyampaikan itu.
Jadi saya tidak berhak untuk menggurui saudaraku, hanya cerita pengalaman beliau saja yang sudah almarhum kan, yang sebentar lagi menjadi sholatul adil tapi tidak jadi. Salah satu kelebihannya dari situ sudah terlihat jauh, itu baru dari ibadahnya saja kelebihannya itu kan beda. Kemudian apalagi ujian lahiriahnya itu sangat luar biasa bagi seorang satrapi yang lulus menjadi sholatul adil. Kalau saudaraku masih dicintai oleh masyarakat, oleh lingkungan, oleh keluarga, itu mah satrapi lingit yang berlarinya besar gitu kan, yang punya senjata begitu kan. Ya, salah satu perit yang lulus sholatul adil itu ujiannya sangat luar biasa. Dia akan dihinakan oleh masyarakat, dibenci oleh pemerintah, dibenci oleh keluarga, dibuang seperti seekor anjing. Itu seorang satu perit yang baru saja mau sampai ke Panleto Ratu, belum ke Ratu Adil. Ratu Adil lebih hebat lagi lah. Kalau saudara menangis Bombay ya, kalau yang banyak ujiannya seorang Ratu Adil tuh nangis, saya yakin nangis Bombay, nggak bakalan mau lah ngaku-ngaku satrapi dingin pakai bluk itu hitam-hitam. Bukan nggak boleh, bukan. Dari zaman introspeksi sendiri, kalau kalian punya ilmu gitu, ilmu apapun, kebal apa kayak mujarobat apa gitu, nanti makhluk gaibnya akan menyerang diri sendiri. Dan sampean yang akan sakit, sampai akan meninggal oleh makhluk gaib dari zaman seperti itu. Percaya atau tidak percaya nanti ke depan. Jangan saya sampaikan kan sebelumnya kali itu sebelumnya. Sesungguhnya petunjuk yang paling hakiki dari Allah, bukan dari mulut saya. Tinggal ke depannya seperti apa. Nah, banyak itu kelebihan dan perbedaan suasana penyihir. Satu itu tidak pernah punya ilmu kesaktian, enggak dilindungi diminta dilindungi badannya oleh jin gitu, oleh jin, oleh apa, enggak. Semua kekuasaan Allah. Karena sesungguhnya orang yang paling sakti adalah orang yang paling sabar. Tuh, dari kesabaran itulah bersabar dengan Allah. Kalau tidak sabar bersabar dengan syaitan, kan seperti itu. Nah, ada yang sangat jauh membedakan antara seorang satrapi lingit dengan Ratu Adil. Ratu Adil itu tidak punya mantra-mantra, tidak punya ajian. Dia tidak berpuasa untuk mencari ilmu, tidak tirakat untuk mencari ilmu. Dia tidak pergi kemana-mana untuk mencari ilmu. Dia datang dengan sendirinya atas kekuasaan Allah. Karena dari kesabaran itulah sesungguhnya akan muncul sesuatu hal yang tidak terduga, itu terdapat pada seorang Ratu Adil. Ratu Adil itu dapat mengetahui. Ketika orang membicarakannya ketahuan, jangan cuma satu beribu-ribu kilometer, ketahuan. Baik bicarakan sebuah keburukan atau kebaikan, dia terdengar dengan telinganya biasa seperti apa, hanya dilapisi dengan dinding bambu gitu, terdengar jelas orang ngomong. Itu seorang Ratu Adil. Kalau seorang Ratu Adil itu bukan lagi ilmunya metafisika seperti bukan lagi dia metafisika, wah udah di atas itu. Walau alam ilmunya apa, kan dia dapat mengubah benua, cuaca satu benua itu dapat dirubah hanya persekian detik. Makanya syarat yang terakhir bagi seorang Ratu Adil, YouTube sebelumnya, kekayaannya mencapai 12.000 triliun. Dari mana Kang? Ada yang nge-WA saya, dari mana Kang? Sampean baca dong Al-Quran. Nabi Sulaiman itu dapat kekayaan dari mana? Saya tanya. Nabi Sulaiman itu bersujud kepada Allah 300 tahun untuk menjadi orang kaya. Sedangkan seorang Ratu Adil mungkin hanya 3 tahun untuk menjadi orang kaya raya. Kan seperti itu saudaraku, jangan menjadi polemik soal perdebatan. Kita lagi masa depan, pantang lurus di jalan yang mulia Rahman, karena yang sangat bermanfaat nanti dari sebelumnya ya saudaraku. Karena yang akan dikatakan api adalah daka dukun, sudah saya sampaikan, daka dukun, bukan lagi daki, sekarang daka dukun yang terakhir. Ini baru fase awal ya. Nanti akan menikmatilah akan kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan keluarga, akan mengalami, semuanya itu akan mengalami, tidak ada yang tidak mengalami kecuali orang-orang Sunda Galuh kali ya. Terima kasih saudaraku yang sudah subscribe dan menyebarluaskan YouTube dengan channelnya Maulana Rahman. Mudah-mudahan saudaraku diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.